Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Nabila, NIM D10211811010. Saya dari kelompok 5 yang akan menganalisis jurnal berjudulkan Pengendalian Temperatur pada Plan Sederhana Electric Furnace berbasis sensor thermocouple dengan metode kontrol PID. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu furnace. Furnace adalah suatu peralatan yang digunakan untuk memanaskan bahan industri, baik minyak ataupun baja dan sebagainya, yang mana biasanya menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau batu bara. Namun saat ini, sudah ada pula furnace yang menggunakan energi listrik, itu disebut electric furnace. Plan electric furnace ini sebagai media pemanasan yang lebih ramah lingkungan dan safety. Sensor yang digunakan untuk plan ini pun adalah sensor thermocouple yang banyak digunakan pada industri-industri pengolahan minyak atau baja, karena sensor ini mampu untuk mengukur temperatur yang tinggi. Dalam pengontrolannya nanti akan digunakan suatu metode kontrol yang sering digunakan di bidang industri, yakni metode kontrol proporsional integral derivatif atau PID. PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Sebagai contoh, otomatisasi dalam bidang industri yaitu proses pemanasan pada electric furnace. Nah, salah satu jenis electric furnace itu seperti pada gambar ini. Electric furnace adalah peralatan yang biasa digunakan dalam peleburan biji logam pada proses industri sebelum dicetak menjadi logam yang diinginkan. Dalam penelitian ini, merancang aplikasi kontrol pada plan ini dengan microcontroller AVR Atmega 8535. Desain ini dapat diterapkan pada pengaturan temperatur yang dikehendaki untuk pemodelan sistem electric furnace. Dan pengontrolan suhu itu dilakukan dengan menggunakan metode kontrol PID. Dan electric furnace ini juga menggunakan sensor thermocouple. Thermocouple adalah transducer aktif suhu yang tersusun dari dua buah logam berbeda dengan titik pembacaan pada pertemuan kedua logam dan titik yang lain sebagai outputnya. Thermocouple ini salah satu sensor yang paling umum digunakan untuk mengukur suhu, karena relatif murah namun akurat, dapat beroperasi pada suhu panas maupun dingin. Nah, dalam sensor ini terdapat fenomena termoelektrik yang ditemukan pertama kali oleh Thomas Johann Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian. Di antara kedua logam itu diletakkan sebuah jarum kompas. Di dalam penelitiannya, ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian. Di antara kedua logam tersebut diletakkan sebuah jarum kompas. Ketika sisi logam tersebut dipanaskan, ternyata kompas bergerak. Nah, karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet. Inilah yang menggerakkan jarum kompas, dan fenomena tersebut disebut dengan efek Seebeck. Fenomena ini memberikan inspirasi pada Jean-Charles Belcher untuk melihat kebalikan dari fenomena tersebut. Dia mengalirkan listrik pada dua buah logam yang diletakkan dalam sebuah rangkaian. Ketika arus listrik dialirkan, terjadi penyerapan panas pada sambungan kedua logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan yang lainnya. Pelepasan dan penyerapan ini saling berbalik, begitu arus dibalik. Penemuan ini disebut dengan efek Peltier. Lalu Sir William Thomson menemukan arah arus mengalir dari titik panas ke titik dingin, dan begitu juga sebaliknya. Nah, efek Seebeck, Peltier, dan Thomson inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik. Selanjutnya, mengenai metode dari kontrol proporsional integral dan derivatif akan dilanjutkan oleh teman saya. Control PID merupakan gabungan dari 3 macam metode pengontrol, yaitu pengontrol proporsional,
pengontrol integral, dan pengontrol turunan. Persamaan bentuk umum dari kontrol ideal dalam bentuk kontinu. Jadi control fit pada dasarnya bertujuan untuk menggabungkan kelebihan komponen-komponen dasar control fit. Pengetahuan hubungan antara penentuan parameter dan efek pada pengontrol fit bisa dilihat pada tabel 1, itu efek dari controller P, I, dan D. Rancangan perangkat keras. Blok rancangan perangkat keras sistem pengaturan suhu cairan. Pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4. Selamat pagi kawan-kawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak. Pada gambar di samping menunjukkan diagram alir proses pengontrolan dengan menggunakan algoritma kontrol PID digital. Dari diagram dapat kita baca, di sini dapat kita mulai perancangannya, kemudian kita inisialisasi parameter PID, kemudian inisialisasi timer, start timer, K sama dengan 1, timer lebih dari sama dengan TS. Jika tidak, start timer K sama dengan 1. Jika ya, maka kita akan menghitung nilai PID-nya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang penalaan parameter PID. Berdasarkan grafik pada gambar di samping, parameter proses adalah sebagai berikut. Keterlambatan waktu proses atau L sama dengan 74 sekon. Gain statis proses atau K sama dengan delta PV per ACD sama dengan 38,16 derajat Celcius per 5%. Hasil yang didapat sama dengan 7,6 derajat Celcius per meter. Konstanta waktu proses T 63% sama dengan 1100 sekon atau detik. Dari parameter di atas dapat dihitung parameter proporsional integral derivatif Kp, Ti, Td dari plan pengendali suhu dengan menggunakan metode penalaan Ziegler-Nichols. Metode penalaan Ziegler-Nichols sebagai berikut. Kp sama dengan 1,2 T per LK sama dengan 1,2 kali 1100 per 74 kali 7,6 didapat hasil 2,35. TI sama dengan 2L sama dengan 2 kali 74 sama dengan 1,148. TD sama dengan 1 per 2 L sama dengan 1 per 2 kali 74 didapat hasil 37. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aufa Rinaldi, NIM D10211811032. Hasil dan analisa. Pengujian pembacaan sensor termokapel dilakukan dengan mengukur suhu pada plen yang dibandingkan dengan pembacaan pengukuran termometer. Pembacaan sensor untuk pengujian ini dibatasi pada range suhu 35 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dengan rata-rata error sebesar 0,5. Pada tabel 2 terdapat hasil perbandingan suhu pembacaan termometer dengan pembacaan sensor termokapel. Selanjutnya, pengujian respon sistem dengan PC. Yang pertama, pengujian dengan nilai referensi tetap. Respon sistem dengan nilai referensi tetap beserta analisisnya dapat dilihat pada gambar 12 dan gambar 13. Gambar 8 adalah grafik respon kendali suhu dengan referensi 200 derajat Celcius dengan kondisi awal 23,8 derajat Celcius. Sedangkan pada gambar 9 merupakan analisis dari respon sistem tersebut.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Indra Putra, NIM D10211818166 dari kelompok 5. Saya akan membahas pengujian nilai referensi naik pada kerja kontrol PID. Pengujian dengan kenaikan nilai referensi dilakukan dengan memberikan referensi dari 200 derajat Celcius naik menjadi 250 derajat Celcius. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan kerja kontrol PID terhadap perubahan kenaikan referensi. Adapun grafik pada kenaikan referensi tersebut. Pada grafik tersebut memperlihatkan respon sistem terhadap kenaikan nilai referensi dari 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Dari grafik tersebut terlihat bahwa respon sistem dengan kenaikan referensi dari 200 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, waktu respon atau waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk memulai memberikan respon adalah 46 detik. Yang kedua, waktu naik atau waktu yang diperlukan respon untuk naik dari 0% sampai 100% adalah 288 detik. Yang ketiga, waktu tunda atau waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mencapai setengah dari nilai kenaikan referensi adalah 194 detik. Yang keempat, waktu puncak atau waktu yang diperlukan tanggapan sistem untuk mencapai puncak lewatan pertama adalah 471 detik. Lewatan maksimum atau harga puncak maksimum dari kurva tanggapan sistem adalah 261 derajat plus 11 derajat Celcius. Waktu penetapan atau waktu yang diperlukan tanggapan sistem untuk mencapai dan menetap dalam daerah di sekitar harga akhir adalah 810 detik. Baiklah, kita akan lanjut ke pengujian dalam nilai referensi turun. Sama halnya dengan pengujian dengan nilai referensi naik seperti tadi, kita akan pengujian penurunan nilai referensi ini dilakukan dari 250 derajat Celcius turun menjadi 200 derajat Celcius kembali. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan kerja kontrol PID apabila perubahan penurunan referensi. Terdapat juga grafiknya memperlihatkan respon sistem terhadap penurunan nilai referensi dari 250 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius. Sama halnya dengan nilai referensi naik tadi, pada pengujian nilai referensi turun pun ada nilai-nilai karakteristik. Yang pertama, waktu respon. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk memulai memberikan respon adalah 21 detik. Yang kedua, waktu naik atau dalam pengujian ini, waktu yang diperlukan respon untuk turun dari 0% sampai 100% adalah 529 detik. Waktu tunda, waktu yang diperlukan oleh sistem untuk mencapai setengah dari nilai kenaikan referensi adalah 314 detik. Yang keempat, waktu puncak atau waktu yang diperlukan tanggapan sistem untuk mencapai puncak lewatan yang pertama adalah 762 detik. Lewatan maksimum atau harga puncak maksimum dari kurva tanggapan sistem adalah 184,7 derajat Celcius atau minus 15,3 derajat Celcius. Waktu penetapan atau waktu yang diperlukan tanggapan sistem untuk mencapai dan menetap daerah sekitar harga akhir adalah 1101 detik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renda Daviki, NIM D10221811006. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya. Pengujian respon sistem dengan gangguan. Pengujian terhadap pengaruh gangguan pada sistem dilakukan dengan memberikan gangguan sesaat pada sistem. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau untuk kerja kontrol PID terhadap gangguan luar. Pengaruh gangguan sesaat pada sistem ini dilakukan dengan mengalirkan udara panas pada plen selama 120 detik saat sistem telah mencapai keadaan stabil pada nilai referensi yang telah ditentukan, yaitu 200 derajat Celcius. Di bawah adalah gambar grafiknya. Gambar 14 itu respon sistem dengan gangguan, sedangkan gambar 15 analisis respon sistem dengan gangguan. Gambar 14 dan gambar 15 menunjukkan grafik respon sistem dari pengujian dengan gangguan berserta analisanya. Dari gambar terlihat bahwa respon sistem dengan gangguan mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Lewatan maksimum atau harga puncak maksimum dari kurva tanggapan sistem adalah pada 186,6 derajat Celcius. Yang kedua, waktu penetapan atau waktu yang diperlukan tanggapan sistem untuk mencapai dan menetap dalam daerah di sekitar harga akhir setelah adanya gangguan adalah 784 detik. Secara keseluruhan, respon sistem plen kendali suhu dengan kontrol PID metode penalaan Ziegler-Nichols menunjukkan hasil yang baik. Dari berbagai pengujian yang dilakukan, respon sistem dapat mencapai steady state serta dapat kembali stabil meskipun diberi gangguan dari luar. Berikut yang terakhir. Kesimpulan. Pada pengujian perbandingan pembacaan suhu antara termometer dan termokapel didapatkan rata-rata error sebesar 0, derajat Celcius. 2. Secara keseluruhan pengujian yang telah dilakukan dengan parameter PID metode Ziegler-Nichols memiliki kinerja yang baik karena mampu mencapai dan mempertahankan suhu pada referensi yang telah ditentukan dalam waktu yang relatif cepat. Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, maka dapat dilakukan penggantian desain model sistem electrical furnace yang lebih baik, serta dapat dilakukan penggantian header yang memiliki daya lebih besar agar dapat digunakan untuk pengendalian suhu yang lebih tinggi.